Halo guys, balik lagi sama gue Anissa. Sesuai sama judulnya, hari ini gue bakalan ngerekomendasiin kalian monitor gaming yang worth it kalian beli dari segi harga, capability, dan juga ketahanannya. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dan juga nyalain tombol loncengnya. Oke guys, kalau kalian lagi nyari monitor gaming, gue rasa ini tuh adalah langkah yang tepat, langkah awal yang tepat buat kalian nonton video ini sampai habis. Kenapa? Karena gue tuh bakalan ngerekomendasiin monitor gaming terbaik dan paling worth it buat kalian beli. Di sini gue bakalan ngerekomendasiin yang terbaik. Mungkin yang murah buat seukuran monitor gaming ataupun sampai yang mahal tapi tetap worth it kalian beli menyesuaikan dari kebutuhan dan juga keinginan kalian. Yuk kita langsung aja masuk ke rekomendasi yang pertama, yaitu ada monitor gaming dari AOC serinya 24G2, khususnya di monitor yang 23,8 inch. Mungkin dari kalian orang awam atau misalkan yang bukan gamers banget atau bukan orang yang paham soal laptop, komputer atau IT things itu kayak masih asing banget ya soal brand AOC ini. Jadi emang guys, AOC ini adalah brand yang udah cukup lama dan sekarang ini dia tuh pusatnya ada di Taiwan. Dan emang specialty-nya dia adalah produksi berbagai macam monitor. Sampai ke TV, monitor TV pun dia ada. Jadi memang pilihan TV-nya dia tuh punya beragam pilihan dan juga jenisnya. Si AOC 24G2 ini emang dijulukin atau disebut-sebut sebagai monitor gaming dengan harga yang terjangkau dan juga desain yang kelihatan ergonomis. Walaupun monitor ini tuh harganya terjangkau guys, tapi bukan berarti kualitasnya itu receh karena memang panel dari monitor ini adalah dasarnya dari panel IPS dan juga dia punya sudut pandang yang lebar di 178 derajat dengan tingkat kecerahan sampai 300 nit. Kalau di dunia monitor gaming, mulai banyak yang berpendapat bahwa monitor yang menggunakan panel IPS ini kayak refreshing karena selain nawarin warna yang paling akurat, sudut pandang yang luas, panel IPS itu juga punya performa balance dan juga kualitas gambarnya bisa ngalahin panel TN dan juga VA. Monitor ini punya color gamut senilai 126% dengan resolusi 1080 pixel dan juga refresh rate-nya ada di 144 Hz. Ini yang ngebikin monitor ini lebih ngasilin warna yang akurat dan juga detail pixel yang tajam. Selain itu, si AOC 24G2 ini punya 4 mode response time overdrive. Ada off, weak, medium, dan juga strong. Kalian bisa sebenarnya gunain yang strong, tapi kalau misalkan kalian gunain yang strong ini dalam frame rate yang rendah, jadi bakalan nyebabin pixel overshoot atau enggak inverse ghosting yang mana dari warna atau grafiknya tuh nggak seimbang, jadi bakalan nyebabin ngeblur sedikit. Nah makanya gue saranin better sih amannya itu kalian pakai yang di settingan medium aja. Monitor ini juga dilengkapi sama fitur-fitur yang cukup canggih kayak motion blur reduction yang mana teknologi ini bakalan ngurangin kebureman dari gerakan monitor grafik kalian. Nah, dia juga punya fitur AMD FreeSync yang menyediakan variabel dari refresh rate di graphic card kalian. Jadi monitor kalian itu nggak bakalan nge-lag, terhindar dari nge-lag. Nah, paket lengkap monitor ini dengan performance yang bagus, desain yang ergonomis, dia tuh punya harga yang cukup terjangkau ya. Dia tuh udah paket lengkap menurut gua, di harga 3 jutaan aja kalian udah bisa dapetin semua fitur dan kelebihannya itu. Buat line up yang kedua ada LG 24GN N50B 23 inch Ultra Gear Full HD IPS 1 millisecond gray to gray gaming monitor. Oke guys, di line up yang kedua ini kita dari brand LG, yang mana brand semua orang tahu, baik orang awam maupun pro player. Nah, menurut gue ya, kalau untuk urusan monitor layar, LG tuh udah jadi brand image mereka nggak sih? Kayak TV, oh LG berarti udah pasti bagus kualitasnya kayak gitu. Bahkan for your information aja nih guys, kalau katanya semua layar TV yang kita gunain itu apapun mereknya itu tuh keluaran dari LG. Nah, karena brand LG ini punya pabrik yang memproduksi layar terbesar di dunia, bahkan
Dengar-dengar Samsung aja itu tuh TV OLED-nya, layarnya itu dapat pasokan dari LG. Nah, jadi kalau dari brand quality gue rasa LG tuh udah nggak usah diragukan lagi sih. Dia ini adalah tipe monitor gaming ultra gear yang mana ngasih experience game kamu tuh dengan resolusi Full HD dengan panel IPS dan kecepatan 1 milisecond. Nah, jadi panel IPS yang ada di monitor ini tuh bisa nampilin warna yang akurat dan juga punya sudut pandang yang wide atau lebar. Cocok banget buat kalian yang emang suka main game dengan grafik yang tinggi. Monitor ini tampilannya keren banget, modern dan juga gaming abis. Bezelnya juga tipis, layarnya ukuran 23,8 inch, pas banget buat kalian main game. Jadi nggak bikin meja tuh keburu penuh. Meskipun cuma bisa disetel miring-miring dikit, ya nggak apa-apa lah ya, karena dia juga punya gagang bawah yang kokoh, jadi kalian bisa tenang pas lagi asik main game. Nah, monitor ini punya teknologi FreeSync juga, dia bisa nyambung ke kartu grafis AMD, jadi buat ngehindarin gambar yang pecah-pecah atau stutter pas lagi kalian main game. Tapi katanya sih kalau buat kartu grafisnya yang Nvidia itu tuh kurang berasa gitu manfaatnya. Ada juga fitur black stabilizernya yang bisa ngebuat gambar di area gelap jadi lebih kelihatan, dan juga fitur dynamic action sync buat ngurangin jeda waktu pas masuk ke perintah. Kamu udah bisa dapetin monitor unggulan ini dengan paket lengkap di harga 3,5 jutaan aja di marketplace. Jujur sih gue kalau pertimbangin dari AOC atau yang LG tadi ini, gue bakalan lebih milih yang LG ini. Nambah dikit tapi dapet fitur-fitur unggulan yang lebih bagus. Nah, buat line up yang ketiga ada Lenovo Legion Y27Q. Nah, kalau dengar kata Legion pasti kalian tuh mikir laptopnya kan dari brand Lenovo. Nah, tapi gue kali ini gak bakalan ngebahas soal laptopnya, tapi soal monitor gamingnya yang namanya Lenovo Legion. Nah, buat monitor gaming yang satu ini gue tuh sebenarnya nggak sabar pengen ngebahas dari segi desainnya dulu, karena menurut gue segi desainnya dari monitor ini tuh keren abis, gamingnya bagus banget, modern dan gak kelihatan norak. Bentuknya tuh sleek dan juga modern, ditambah lagi dia ada bezel tipis yang rangkum layarnya tuh dengan pas gitu ya kelihatannya. Terus juga hampir sama kayak LG yang tadi, dia tuh gagang bawahnya tuh kokoh dan juga bisa disesuaikan tinggi dan rendahnya. Dengan resolusi Quad HD 2560x1440, tampilan ngegame kamu jadi makin tajam dan juga detail. Dan lagi-lagi, panel IPS-nya ngebikin warnanya tuh jadi keren dan pandangan dari segala sudutnya tetap bagus. Cocok buat game dengan grafik yang ribet, rumit dan juga warna-warni. Monitor ini punya refresh rate 165 Hz, jadi animasi dan gerakannya smooth banget. Respon waktunya juga oke dengan 1 milisecond. Bikin minim motion blur dan juga ghosting. Ini ngebantu banget buat kalian yang suka ngegame FPS. Sayangnya monitor ini tuh nggak punya speaker built-in, jadi kalau kalian mau ngedengerin suara game ataupun kalian mau nonton film di monitor ini, pastinya kalian perlu speaker yang terpisah. Nah, kalian udah dapetin monitor ini paket lengkap di harga 7-8 jutaan aja. Kalian udah dapet layar dengan kualitas super, refresh rate yang tinggi dan juga berbagai fitur menarik lainnya. Rekomendasi yang terakhir ada dari Asus, namanya Asus TUF VG27AQ. Nah, ibarat cowok ya guys. Menurut gua monitor ini tuh Asus tuh nunjukin rasa maskulin dari monitor ini kalau dari segi desainnya. Bezel tipis dan layarnya gede di ukuran 27 inch. Jadi pengalaman ngegame kalian tuh jadi lebih imersif, makin betah berlama-lama di depan monitor. Kalian jadi makin susah disuruh emak buat beli telur ke warung. Di sini kalian juga bisa ngatur tinggi dari monitornya sesuai sama keinginan kalian, sama kayak Legion barusan. Asus ngasih resolusi di monitor ini dengan Quad HD 2560x1440, jadi gambarnya kelihatan lebih tajam. Di depan monitor kalian gak cuma puas ngegame, tapi bakalan puas juga kalau gunain buat nonton film. Ditambah lagi buat fitur gamingnya, dia tuh ada fitur Extreme Low Motion Blur Sync dari Asus, ngebuat gambar dalam game yang kalian dapetin dari monitor ini bener-bener paling mulus dan terbaik buat ukuran 1440 pixel. Gua rasa Asus TUF ini adalah monitor gaming yang oke banget dengan kualitas gambar yang tajam dan juga refresh rate yang tinggi. Fitur-fiturnya juga mendukung banget buat nambahin experience gaming kalian jadi lebih seru. Walaupun dia nggak ada speaker built-in-nya,
Gue rasa worth it lah ya kalau monitor ini tuh dihargain di kisaran harga 8-9 juta di marketplace warna hijau. Kalau di varian 24 inch-nya kemungkinan dia ada di kisaran harga 3-4 jutaan aja. Oke, itu dia guys 4 monitor gaming yang kalian bisa Oke, itu dia guys 4 monitor gaming yang bisa kalian yang bisa kalian jadiin acuan. Oke, itu dia guys 4 monitor gaming yang bisa kalian jadiin acuan kalau kalian mau beli monitor. Kalian tertarik yang mana? Coba tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Atau mungkin kalian punya rekomendasi monitor gaming yang lebih oke dengan harga yang lebih worth it. Tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah. Atau kalau kalian mau ngecek harga laptop kalian juga bisa klik link yang ada di description box yang ada di bawah. Gua Anissa, see you guys later. Bye!